buat kita semua. Amin. Judulnya adalah penyembahan yang sejati. Saya ambil dari Yohanes 12 ayat 1 sampai yang ke-8. Cerita di mana kita tahu semua cerita ini tentang wanita yang mengasihi Tuhan. Memberikan semuanya minyak yang berharga yang dia punya. Dan dia pecahkan buli-bulinya ini untuk Tuhan. Dan di awal tahun ini kita set hati kita. Kita benar-benar atur hati kita supaya prioritas kita benar. Katakan prioritas kita benar. Supaya kita sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Katakan mengalami Tuhan. Bukan hanya jadi orang Kristen biasa, tetapi orang Kristen yang benar-benar jatuh cinta sama Tuhan. Amin. Ya, saya baca dari ayat yang pertama. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania. Tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ayat 2 kita baca sama-sama. Yuk, 1, 2, 3 dengan suara yang keras. Oke, ayat 3 saya yang baca. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Di Injil lain dikatakan 300 dinar. Nanti di ayat selanjutnya juga dikatakan 300 dinar. Bukan hanya mahal, 300 dinar itu adalah upah selama 1 tahun di zaman itu. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Kita lihat penyembahan yang sejati dari wanita ini. Wanita ini hampir nameless. Ada sih beberapa teolog juga yang berspekulasi. Betul ya? Pak Chris, Pastor Kasten bilang ini mungkin wanita yang sama. Maria Magdalena, Maria yang meminyaki kaki Yesus, Maria saudara Marta dan Lazarus. Ini semuanya orang yang sama. Yang dilepaskan dari 7 roh jahat. Tapi juga ada teolog yang berdebat, dikatakan ini Maria yang berbeda. Yang lebih jelas, kita lihat aja konteksnya lebih jelas. Dikatakan Maria dari Betania dan dia adalah saudara Lazarus. Siapa yang tahu? Lazarus adalah seseorang yang naik pohon, betul ya? Bukan ya? Itu siapa? Wah, pintar semua, tepuk tangan buat semua jemaat yang luar biasa. Lazarus adalah orang yang mati dan dibangkitkan. Dan di Injil lain sebelum Yohanes 12, di pasal sebelumnya kejadian ini dicatat persis sebelum Maria memberikan penyembahannya kepada Tuhan. Yaitu apa? Dia mengalami saudaranya mati, namanya Lazarus, saudara kandungnya. Lalu Yesus berkata, biarkan dia bukan mati tapi tidur. Ingat ceritanya? Siapa yang ingat ceritanya angkat tangan? Dan dikatakan di sana Yesus sengaja telat beberapa hari. Dan ketika Tuhan Yesus datang, Lazarus sudah mati di dalam kubur. Dan disitulah Maria mengalami sebuah perjumpaan, saya percaya dengan Tuhan. Salah satu perjumpaan yang berharga. Dia melihat Yesus menangis. Dia mengalami kasih Tuhan. Dia mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Di mana Tuhan juga merasakan perasaan sedih Maria ketika saudaranya mati. Dan dikatakan ketika Yesus sampai, menangislah Maria. Dan dikatakan Yesus juga menangis dan sedih hatinya. Maria tahu bahwa Yesus sangat mengasihi dia. Yesus mempedulikan perasaanmu. Yesus mempedulikan kepedihanmu hari ini. Yesus mempedulikan Tuhan kita. Yesus tahu apa artinya rasa sedih. Dan perjumpaan dengan Tuhanlah itu yang membuat poin yang pertama. Penyembahan yang sejati lahir dari perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Penyembahan yang sejati tidak bisa ketika WL atau Bu Mira dengan New Life Worship tadi begitu luar biasa. Ayo angkat tangan, lalu Anda rasakan sesuatu. Penyembahan kita tidak bergantung dengan siapa yang memimpin di tempat ini. Dan juga tidak bergantung dari lagunya. Sekalipun lagunya luar biasa, mujizat pasti terjadi. Bagi Raja Wali, semua lagu-lagu New Life Worship gitu ya. Tetapi gak bergantung dari itu, bergantung dari ketika engkau menerima kasih Tuhan dan mengalami Tuhan dulu. Sudahkah engkau mengalami Tuhan selama ini jadi Kristen? Seperti khotbah saya minggu lalu, mengalami hati Bapa. Bapa yang menerima Maria ini apa adanya dalam segala kekurangannya, dalam segala kelemahannya. Yesus menangis dan menolong dia dan membangkitkan Lazarus. Itu perjumpaan di mana dia melihat Tuhan peduli. Maria tidak cari mujizatnya. Maria tidak suruh-suruh Tuhan bangkitkan dia Tuhan. Tapi Maria melekat sama Tuhan. Penyembahan yang sejati, kita baca sama-sama sekali lagi, lahir dari apa? Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Menerima, katakan menerima.
Kekristenan bukan hanya soal memberi, tapi kekristenan itu adalah menerima kasih Tuhan yang mengubahkan hati kita. Yang mengubahkan sikap hati kita. Saya belajar tentang hati Bapa, dan sepanjang tahun ini jangan Anda bosan. Benang merahnya adalah Great Harvest, itu benang merahnya adalah bukan tuaian hanya jiwa-jiwa. Tapi kita semua mengalami Kristus sungguh-sungguh. Siapa yang mau mengalami Kristus sungguh-sungguh, tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan. Mengalami hatinya Tuhan, mengalami perjumpaan. Kita gak bisa menyembah tanpa kita mengalami. Kita gak bisa menyembah tanpa kita tahu siapa kita sembah. Maria memberikan semua yang dia punya. Memberikan yang terbaik. Sekalipun saya selalu katakan kita tidak mampu memberikan yang terbaik. Tapi Maria memberikan dari hatinya. Kenapa dia begitu cinta? Karena dia terlebih dahulu menerima cinta. Amen. Satu minggu yang lalu kita ada live group camp. Siapa yang ikut campnya live group Sweet Escape? Angkat tangan. Dan saya kembali diingatkan tentang hati Bapa. Anak saya yang pertama, Ivanka nggak ikut karena dia mau belajar. Dia lagi persiapkan kompetisi. Dia pengen tahun ini kompetisinya sampai ke luar negeri. Dia doakan, Pak, aku mau belajar. Oke, anak sudah remaja ya. Kita mengerti dan kita bersyukur dia kesukaannya adalah belajar. Tadi sebelum kebaktian pun dia di green room. Dia siapkan semua materi, siang nanti dia ada kelas khusus untuk dia pelajari. Saya juga heran, saya ini enggak hobi belajar. Ya mungkin nurun mamanya kali ya. Yang kedua, anak saya Kela itu senang belajar tapi di waterpark gitu ya. Kela ikut retreat, dia bilang aku ikut, Cici gak ikut, aku ikut. Oke, ikut retreat sama-sama, kita tidur satu kamar kan. Panitia bilang gak usah, gak jadi, gak usah connecting room, which is memang di hotel tersebut gak ada connecting room. Kita satu kamar aja tambah extra bed. Oke, anak saya nomor 2. Biasa dia kan temenan dengan anak-anak gembala. Salah satunya ada gembala wilayah di sini namanya Pak Indrawan. Anaknya namanya Kimi, itu sahabatnya. Dia bilang gini, Pak di kamar Kimi extra bednya kok tinggi ya? Kok sejajar dengan ranjangnya papa mamanya ya? Nah kan, aku udah tahu kalau dia ngomong gitu tuh modus biasanya. Ya terus maksudnya apa? Loh di kamar kita kok extra bednya di bawah, papa mama di atas sejajar. Lah aku kok di bawah? Ngomongnya sama gitu, di bawah, mama papa di atas, aku di bawah loh gitu ya. Ya wes gini loh. Terus malam-malam ya kita udah capek melayani dan sebagainya mau tidur, dia bilang gini, kok rasa nggak enak ya? Aku pengen lihat mama, dia bilang gitu. Ya udah, wes kamu tidur sama mama, papa yang di extra bed. Enggak, jangan, enggak. Terus ngomong gini, kok ada nyamuk ya? Aku udah tahu kalau dia 2 kali ngomong itu dia pengen tidur dekat mamanya. Saya bilang, ya wes kamu tidur dekat mama, papa enggak apa-apa. Terus dia lihat saya sambil wajahnya gini, enggak, I feel bad. Loh, enggak apa-apa daripada enggak tidur-tidur, besok sesi pagi loh nak. Ya ayo cepet. Enggak, loh ayo wis papa tidur bawah. Enggak apa-apa, papa tidur extra bed, sudah biasa. Dulu kalau pelayanan di daerah tidurnya malah di lantai. Ya udah ayo tak gendong bonekaku. Ya mau dia tidur di atas. Lalu saya tidur di bawah. Tiba-tiba waktu kita matiin lampu, dia tutup selimut, kelihatan matanya tok. Terus tiba-tiba dia gini, nangis kayak gitu. Saya sama mamanya bingung, loh kamu kenapa kok nangis? Loh kenapa? Terus tangannya nunjuk, saya kan tidur di bawah kan, di extra bed. Terus lihat mamanya, loh terus kenapa? Gak apa-apa, papa tidur di bawah. Saya juga ngomong gak apa-apa. I feel bad. Aku rasa gak enak, dia bilang, aku sungkan sama papa. Dia udah capek-capek pelayanan, harus tidur di bawah. Gak apa-apa. Papa rela kok, demi kamu, beneran. Papa rela, udah wis kamu tidur. Terus dia nangis, dia peluk saya bilang, thank you ya Pak, thank you. Terus di sana Tuhan mengingatkan saya untuk mengajar dia soal hati Bapa. Saya bilang gini, itulah kasih Bapa sama kamu nak. Papa bisa sayang sama kamu, berkorban sama kamu. Tapi Tuhan Yesus yang adalah juga gambaran Bapa, mati buat kamu. Ya, Tuhan sayang kamu mesti terima hatinya Bapa seperti itu. Itulah kalau Papa aja bisa sayang kamu kayak gitu, apalagi Tuhan. Iya, are you okay? Iya, I'm okay.
Saya tidur. Beneran, jam 3 pagi saya bangun. Boyoan. Istri saya kaget bangun, dikira saya doa. Saya bilang, enggak. Saya bangun, biasanya terbangun berdoa kan. Saya bangun kenapa? Boyokku loro yang, saya bilang. Betul kata Kela, enggak boleh memang tidur di bawah ini. Sudah umur kayaknya. Tapi bisa ngerti dari perumpamaan ini. Kalau kita bisa ngerti kasih Bapa, anak saya nomor 2, Kela hari itu, mengerti kalau papanya benar-benar sayang sama dia. Anda sadar nggak? Wanita ini bisa memberikan yang terbaik karena dia sadar Bapa di sorga sayang sama dia. Tuhan Yesus peduli sama dia. Kalau kita nggak pernah menerima, kita nggak bisa memberi. Tahun ini saya berdoa di Great Harvest. Terimalah kasih Bapa dalam setiap area dalam hidupmu. Area luka, area kepahitan, area manapun. Karena dia adalah Bapa yang mengasihi engkau. Kita lanjut sedikit di ayat selanjutnya. Lalu kita akan lihat macam-macam orang di cerita ini. Berikutnya adalah Yudas, orang yang agamawi. Kita lihat ketika wanita ini memberikan persembahan dari hatinya. Lihat apa yang dikatakan Yudas. Tetapi Yudas Iskariot dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata. Saya bacakan untuk Anda ayat 5. Next slide. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar? Betul kan tadi saya ngomong 300 dinar adalah gaji tinggi. Ya, UMR atau lebih dari UMR zaman itu selama 1 tahun, bukan 1 bulan. Lalu Yudas berkata, kok nggak dijual aja dan diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, lihat. Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yudas adalah gambaran orang yang selalu bersama Tuhan. Banyak orang Kristen, dasian, pelayanan, datang ke gereja, tetapi tidak mengalami Tuhan. Ada satu quote yang berkata seperti ini, tidak semua orang yang menyebut dirinya Kristen sungguh mengenal Tuhan. Namun setiap orang yang benar-benar mengenal Tuhan pasti hidup sebagai orang Kristen sejati. Boleh kita baca sama-sama yuk, sekali lagi, 1, 2, 3 yuk. Tidak semua orang menyebut dirinya Kristen sungguh mengenal Tuhan. Namun setiap orang yang benar-benar mengenal Tuhan pasti hidup sebagai orang Kristen sejati. Yang setuju tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan. Tahun ini saya selalu ngomong gini, alami Tuhan. Yudas ini selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Melakukan mujizat bersama-sama Tuhan Yesus. Dan mengaku murid Kristus. Kristen. Tetapi waktu dia ngomong, kenapa? Dia salah paham dengan orang yang benar-benar mencintai Tuhan. Dia tidak mengerti apa arti kekristenan sesungguhnya. Dia tidak benar-benar mengalami Tuhan. Tahu enggak? Jadi orang Kristen bukan mengejar yang baik. Sekali lagi. Jadi orang Kristen bukan mengejar yang baik. Kelihatannya Yudas baik enggak? Kalau kamu punya uang, bagikan aja ke orang-orang miskin. Wow, itu hal yang baik enggak? Baik. Tapi caranya salah, korupsi. Banyak koruptor korupsi, lalu kelihatannya baik. Semua agama kan mengajarkan hal yang baik, betul ya? Oh, lakukan yang baik, bagi-bagi berkat kepada orang miskin, baik atau tidak? Tapi kekristenan tidak mengajar kita untuk baik, tapi kekristenan mengajar kita untuk benar. Karena kebenaran selalu di atas kebaikan. Dan apa yang Yesus katakan? Akulah jalan, kebaikan, bukan ya? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bukan kebaikan. Karena yang baik belum tentu benar. Tapi yang benar itu pasti baik. Dan Tuhan yang penuh dengan kebenaran itu hari ini berkata, kamu benar bukan karena kekuatanmu, bukan karena kemampuanmu, tapi kamu benar karena aku telah mati mencurahkan darahmu dan membenarkan engkau. Jika kita menerima identitas kita, kita adalah orang-orang benar bukan karena perbuatan kita adalah orang-orang benar karena kita di dalam Kristus. Percayalah, kebenaran akan menuntun kita kepada perbuatan yang benar. Halo, I am the way, the truth, kata Yesus. Pastikan itu tahun ini. Motonya jangan gini, aku mau berbuat baik. No. Aku tahu aku sudah benar dan aku mau menjadi jalan dan kebenaran bagi orang lain. Ya setuju tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan.
Amin. Anda percaya Anda dibenarkan? Poin yang kedua, penyembahan yang sejati. Belum. Kita buka dulu ayatnya di ayat 7 dan 8. Dan lihat wanita ini. Yudas hanya memikirkan yang baik, tapi menyelubungi itu dengan agama. Tetapi kekristenan, dia telah menjadi yang benar dan kita dibenarkan. Sehingga lihat apa yang dilakukan perempuan ini ketika dia mempersembahkan semuanya. Ketika dia meminyaki kaki Tuhan, itu bukan hanya baik, tapi itu adalah perbuatan yang tepat. Bahasa aslinya dikatakan dia berbuat yang benar. Kok bisa? Kita baca ya. Ayo yang pria kita baca ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Tunggu. Wanita ini tidak tahu Yesus bakal mati beberapa hari lagi. Wanita ini tidak tahu bahwa Yesus akan dikubur. Dia manusia yang terbatas seperti kita. Siapa yang terbatas? Pastor Irwan ngaku dulu. Saya adalah orang yang terbatas. Angkat tangan. Lihat, Yesus memuji wanita ini dan berkata gini. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Jadi gini, Yesus memuji dan berkata, perbuatanmu ini tepat, hai wanita. Penyembahanmu ini tepat. Poin yang kedua, penyembahan yang sejati menuntun seseorang untuk melakukan kebenaran. Kita baca sama-sama poin yang kedua. 1, 2, 3. Penyembahan yang sejati menuntun seseorang untuk menuntun. Artinya gini, kita tidak perlu tahu segala sesuatu di tahun ini. Kita tidak perlu tahu prediksi IHSG bulan Desember nanti kira-kira naik atau turun berapa persen. Kita tidak perlu tahu kira-kira perang tarif dan sebagainya nanti ke depan gimana. Of course kita perlu gather information. Kita perlu mendengarkan informasi. Kita perlu belajar, of course. Pasti. Tetapi seberhikmatnya kita tanpa Tuhan, kita pasti jatuh ke lubang. Betul nggak? Wanita ini tidak tahu Yesus bakal disalib, mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Itu semua masih bayang-bayang bagi mereka. Tetapi dia bisa melakukan hal yang tepat. Yaitu meminyaki Tuhan untuk penguburannya. Kok bisa? Karena dia berjumpa dengan Tuhan. Orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak perlu tahu segala sesuatu. Cukup tahu saja siapa yang menyertai kita. Anda tidak perlu punya apa-apa. Asal Anda tahu siapa yang menyertai Anda. Aku percaya di tahun ini, ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, ada youth pastor di sini. Anda mungkin punya program, New Life Church punya program, The Great Harvest. Kita bangun banyak. Tahun ini kita berdoa, ada beberapa pos penginjilan. Kita melayani ke penjara. Kita boleh merancangkan segala sesuatu. Tapi tanpa tuntunan Tuhan, kita harus nyanyi seperti lagu ini. Bila engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Tahu lagu ini? Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dalam setiap kehidupanku. Amin. Bila engkau tak besertaku. Setiap hari doa kita harus seperti ini. Ku tak mau berjalan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan bersamaku. Wanita ini gak tahu apa-apa. Tapi dia melakukan hal yang tepat. Sedangkan Yudas berkata, kenapa gak jual aja sini buat orang miskin? Tuhan bilang, no. Wanita ini tahu apa yang dia perbuat. Bukan karena dia tahu, tapi karena dia mengalami aku. Dan Roh Kudus menuntun kehidupannya untuk melakukan hal-hal yang benar. Karena kebenaran bukan dihasilkan dari perbuatan kita. Kebenaran adalah seorang pribadi, namanya Yesus Kristus. Tuhan yang setuju dan mau dipimpin dalam kebenaran. Tepuk tangan yang lebih dahsyat buat Tuhan Yesus, come on. Yang terakhir, luar biasa. Tuhan memuji wanita ini dengan berkata gini. Markus 14 ayat 9. Aku berkata kepadamu. Bayangkan ya. Tuhan Yesus makan
Banyak ahli Taurat, Farisi, murid-muridnya yang mengaku hamba Tuhan, yang mengaku pengikut Kristus. Gak ada satu pun yang peduli dengan Yesus. Di Injil lain dikatakan, tapi wanita ini gak punya jabatan di gereja. Dia bukan song leader, tapi dia memperhatikan aku. Ukurannya bukan seberapa banyak Anda melayani di panggung. Ukurannya bukan seberapa banyak Anda hadir. Tapi ukurannya adalah, sudahkah engkau mengalami kasih karunia Tuhan setiap hari dalam hidupmu. Sehingga setiap pagi engkau bangun dan berkata, selalu baru setiap pagi. Baru setiap pagi. Aku bisa nafas nih, aku bersyukur Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Ini tokoku Tuhan, bukan tokomu. Besar setiamu. Tahu lagu ini sama-sama nyanyikan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Tahu lagu ini? Nyanyikan ini setiap pagi, katakan. Tak habisnya rahmat-Mu. Katakan, selalu. Amin. Katakan, baru. Amin. Besar setiamu Tuhan. Besar Saya sampaikan ya, kekristenan bukan agama. Makanya jangan jadi orang yang beragama. Jadilah orang yang bertuhan. Mengalami Tuhan sungguh-sungguh. Dan lihat apa yang Tuhan katakan kepada wanita ini. Dan kepada semua orang yang mengaku hamba Tuhan yang tidak memedulikan Yesus hari itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan wanita ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Hari ini, semua yang ngajar tentang penyembahan, yang ngajar tentang hati yang menyembah, semuanya pakai kehidupan wanita ini. Bukan karena wanita ini hebat, tapi karena kasihnya kepada Tuhan. Suatu hari nanti kita sadar ya. Bahkan kalau hari ini kita memberikan excellent giving. Kemarin saya ajari anak saya satu persatu. Kamu sudah siapkan belum? Karena selama 2 minggu ini kita doakan untuk persembahan kita di awal tahun. Kita tulis di amplop. Sungguh-sungguh kita doakan satu keluarga. Saya menghargai anak saya. Istri saya selalu menabungkan untuk mereka. Mereka tahu di account mereka kira-kira ada berapa. Saya tanya kepada anak saya yang Kela kemarin. Iva masih belajar, kita video call, kita voice call. Kamu mau kasih berapa? Cece kasih berapa? Sudah doa belum? Kela tanya, boleh kasih segini enggak? Terus saya bercanda, kamu tahu enggak? Terus dia tanya gini, berapa uangku? Berapa uangku di account? Berapa? Pura-pura enggak tahu, dia ngetes. Ya uangmu kira-kira ditabungkan di account kan segini. Kamu mau kasih berapa? Kasih segini ta. Orang tua kan selalu menuntun. Ya boleh. Kamu tulis. Ya semangat dia tulis. Wah. Terus saya tanya gini. Kalau Tuhan minta 10 kali dari itu, kamu kasih enggak? Terus dia lihat saya. Uangku segitu dah. Lucu juga dia tuh ya. Loh ya wes, pokoknya mama kan selalu simpen uangmu, nanti tanya mama. Pertanyaan papa simple. Kalau Tuhan minta segitu kamu kasih enggak? Oke. Loh sungguhan? It's okay. For the church? Yeah, it's okay. Terus dia pede bilang gini, nanti kan kamu kasih aku lagi. Loh ini polos tapi ini pede loh ya. Percaya kalau bapaknya sayang sama dia. Kalau bapak di dunia sayang sama dia, apalagi bapak yang di sorga. Terus dia tulis. Nah di situ saya ajari, masukkan firman. Ngajar Tuhan bilang gini, belajar seperti anak kecil yang polos. Saya bilang gini, Kela, Cece, Meme, kamu tahu kan? Semua yang kita punya ini semua punya Tuhan loh. Jadi jangan merasa gini, aku ngasih ke Tuhan. Salah. Semuanya ini punya Tuhan.
Kamu hanya menghormati Tuhan dengan menunjukkan ini loh Tuhan. Karena kamu sudah kasih semua, aku mau percayakan buat kamu. Simple. Kalau prinsip kita memberi selalu, ini punyaku, aku beri ke Tuhan. Loh, tunggu dulu. Semua ini punya siapa? Halo. Bukankah pernikahan kita punya Tuhan? Pekerjaan kita punya Tuhan? Pelayanan kita punya Tuhan? Keluarga kita punya Tuhan? Kalau kita masih gandoli, kalau gandol Gusti boleh. Apa itu gandol Gusti? Pegangan sama Tuhan, boleh. Tapi kalau gandoli punya Gusti, jangan. Katakan kanan kiri, jangan gandoli punya Gusti. Gandol Gusti saja. Lihat, pada akhirnya nanti, semua prestasi kita tidak terlalu berarti. Tapi Tuhan katakan gini, kenapa wanita ini disebut? Sekali lagi, karena kasihnya. Bukan karena dia bikin mujizat, bukan karena dia memberi banyak, bukan karena, karena kasihnya. Tuhan bilang namanya akan disebut di seluruh dunia, karena kasihnya, perbuatan kasihnya itu kepadaku. Salah satu contoh lagi orang luar biasa. Saya tutup dengan ayat ini, namanya Henok. Kita lihat di Kejadian 5 ayat 23-24. Siapakah Henok? Henok orang yang luar biasa. Siapa yang tahu Henok? Angkat tangan. Ya, Inok. Henok ini adalah kongconya Nuh. Siapa yang tahu Nuh? Angkat tangan. Ya, Henok orang yang hebat. Saya percaya dia hamba Tuhan yang hebat, bikin mujizat. Salah satu keturunannya namanya Metusalah. Tahu? Ayo kita ikut gak bacaan firman setiap hari yang sudah dari Instagram dan di semua live group. Katakan Metusalah. Bukan salah metu, bukan ya. Metusalah adalah orang tertua di sepanjang masa. Umurnya 900 tahun lebih. Itu juga anaknya Henok. Jadi Henok kalau gak salah gini. Henok, Metusalah, Lamek, Nuh. Orang hebat. Betul kan? Dia pengusaha hebat, hamba Tuhan hebat. Bahkan dia adalah orang pertama yang mengalami rapture, pengangkatan. Pengangkatan itu nyata. Dia tidak pernah mati. Tuhan angkat dia. Wow, katakan wow. Tapi waktu saya baca ini saya cukup tertemplak loh. Alkitab bilang gini. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Udah itu toh yang ditulis. Kok enggak? Henok hamba Tuhan yang luar biasa. Henok pengusaha sukses. Henok membuat mujizat. Henok melahirkan Nuh. Semua itu memang benar. Tapi Alkitab cuma catat. Henok bergaul dengan Allah. Lalu dia tidak ada lagi. Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Terjemahan lain dikatakan gini. Henok adalah orang yang saleh. Udah. Henok dikenal karena kasihnya. Titik. Buat mujizat bagus gak? Halo? Jemaat berkembang bagus gak? Omset naik bagus gak? Deposito. Wah. Terus nambah. Diberkati. Buka toko. Bagus gak? Tapi kalau semua itu tidak di dalam kasihnya Tuhan. Alkitab berkata sia-sia. Karena tinggal ketiga hal ini yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya New Life Church, dengar baik, adalah kasih yang berlimpah-limpah. Dan iman itu adalah harga yang tak ternilai. Dengar baik youth pastor. Jangan remehkan anak-anak muda kita. You sow faith in their life. Sow faith in their life. Tabur terus iman. Satu ayat lagi ya. Ibrani 11 ayat 5. Lihat apa yang Alkitab katakan. Karena iman, wow. Bukan karena mujizat. Karena apa? Perbuatan yang besar. Karena didikan Henok. No, karena iman Henok terangkat. Supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Hidup itu simple ya. Gak ditulis loh semua prestasinya. Cuma ditulis karena iman. Henok terangkat. Karena kesalehan. Bukan karena perbuatannya. Ini di perjanjian lama kan. Tetapi ini adalah gambaran Kristus. Yang telah hidup saleh untuk kita. Menggantikan kita sampai di atas kayu salib sehingga kita hanya bisa bergantung dengan dia. Maukah kita belajar? Ternyata hidup itu sederhana. Poin yang ketiga yang terakhir, penyembahan sejati membuat hidupmu berdampak dan menjadi berkat.
Kita baca sama-sama poin yang ketiga. 1, 2, 3. Penyembahan yang sejati membuat hidupku, katakan, membuat hidupku berdampak dan menjadi berkat. Kenapa wanita ini disebut? Karena kasihnya. Kenapa Henok disebut? Karena kasihnya kepada Tuhan. Pada akhirnya nanti Tuhan tidak tanya, berapa yang kamu sumbangkan? Berapa hartamu yang kamu kasih? Perpuluhanmu berapa? Jemaatmu berapa? No. Tuhan cuma tanya, adakah kudapati hati yang setia? Yaitu hati hamba. Ayo bersama-sama dengan Pastor Irwan tahun ini. Hambakan diri kita kepada Yesus. Jangan kepada gereja. Hambakan diri kita. Sehingga Tuhan berkata, kamu adalah hamba yang setia. 3 poin ini kita bawa pulang penyembahan yang sejati. Yang pertama, lahir dari perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita baca sama-sama. Yang kedua apa? Menuntun seseorang untuk melakukan kebenaran. Yang ketiga, yuk, New Life Church, 1, 2, 3, membuat hidupmu berdampak dan menjadi berkat. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini, kalau kita bisa memberikan persembahan kita di awal tahun, berapapun jumlahnya, seperti janda itu hanya memberikan 2 keping perak, jangan minder. Ada yang ngomong gini, Pastor, saya cuma bisa kasih segini loh Pastor. Apa Allah artinya dengan pelayanan yang begitu besar ini? Saya selalu katakan, Tuhan tidak pernah melihat jumlahnya, tapi Tuhan melihat kesungguhannya. Wanita ini dengan sungguh-sungguh mempersiapkan dan dia memberikan apa yang dia punya. Dan Tuhan berkata, kasihmu kepadaku itu akan diberitakan kemana-mana. Seperti itulah Tuhan juga akan berkata kepada New Life Church, kasihmu New Life Church. Saya selalu katakan, New Life Church tidak boleh terkenal dengan pujian penyembahannya. Tidak boleh terkenal dengan pendetanya. Tapi New Life Church harus terkenal dengan kasihnya yang berlimpah-limpah kepada Tuhan dan jiwa-jiwa. Kepada Tuhan dan jiwa-jiwa yang terhilang. Yang sesuai sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus.